Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan saya M. Ikram, Saya Rasliatul Muadi. Dan saya Nasrul. kami ingin mencoba mereview dan akan mencoba memberikan penjelasan serta opini mengenai kelebihan dan kekurangan dari makalah kelompok 3 dengan tema pendidikan pada era Khulafa Ur-Rasyidin dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Oke, baik. Saya di sini akan membahas tentang perkembangan pendidikan masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, pola pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar pada umumnya masih seperti pola pendidikan masa Nabi Muhammad, baik dari segi materi pendidikan maupun lembaga pendidikan. Pokok-pokok ajaran Islam yang diajarkan dapat dibagi dalam beberapa kategori materi pendidikan, yaitu materi pendidikan tauhid, materi pendidikan akhlak, materi pendidikan ibadah, dan materi pendidikan kesehatan yang terintegrasi pada bidang tauhid, akhlak, ibadah, seperti tentang kebersihan tubuh dan lingkungan, adab makan dan minum, adab membuang air, adab mandi, dan lain-lain. Nah, pada perkembangan pendidikan masa Khalifah Umar bin Khattab, yang dimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah untuk menggantikan Abu Bakar yang telah wafat. Nah, situasi sosial dan politik ini pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berada dalam keadaan yang stabil. Nah, wilayah yang dikelola pemerintah Islam pada waktu Islam semakin meluas. Nah, jadi ini mendorong kebutuhan yang semakin meluas dan meningkat dalam segala bidang, termasuk kebutuhan tenaga terdidik yang memiliki kepribadian Islam yang tangguh, keterampilan dan keahlian. Nah, dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan diterapkan di masjid-masjid, tempat pendidikan atau disebut dengan huta, dan pasar-pasar. Nah, jadi pada periode ini diterapkan metode pendidikan yang dimana siswa duduk melingkari gurunya di halaman masjid. Dan pola pendidikan untuk anak pada zaman Khalifah Umar mulai tertata. Beliau membangun tempat khusus untuk menuntut ilmu bagi anak-anak di setiap sudut-sudut masjid. Nah, dan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membutuhkan tenaga dan pikiran para sahabat-sahabat senior dalam mendiskusikan dan mengambil kebijakan negara. Maka beliau membuat peraturan yang melarang sahabat-sahabat senior keluar dari Madinah, kecuali untuk kepentingan yang mendesak saja. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas tentang perkembangan pendidikan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, perkembangan pendidikan Islam ditinjau dari berbagai macam aspek, lembaga dan materi. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pemerintahan pada khalifah-khalifah sebelumnya. Pendidikan di masa Khalifah Utsman bin Affan ini hanya melanjutkan apa yang sebelumnya dilakukan oleh khalifah-khalifah terdahulu. Namun, hanya terdapat sedikit perubahan yang mewarnai dan melekat pada masa pendidikan Islam di masa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu perubahan tersebut di mana para sahabat yang berpengaruh dan dekat dengan Rasulullah SAW sebelumnya, yang dimana di masa kekhalifahan Umar bin Khattab tidak diperbolehkan meninggalkan Madinah, dan di masa Utsman bin Affan ini diberikan kelonggaran untuk masuk dan menetap di daerah-daerah yang mereka sukai sendiri. Nah, di daerah-daerah yang mereka tetapi tersebut, mereka akan mengajarkan ilmu-ilmu yang dimiliki langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kebijakan tersebut sangat besar pengaruhnya bagi pelaksanaan pendidikan Islam di daerah-daerah yang sebelumnya umat Islam di luar Mekah dan Madinah harus menempuh perjalanan yang jauh.
Dan dengan tersebarnya sahabat-sahabat senior yang dekat dengan Rasulullah SAW tersebut ke berbagai daerah, turut memperingatkan umat yang ingin belajar menuntut tentang ajaran keislaman dan tentang ajaran-ajaran lainnya. Pola pendidikan pada masa Utsman bin Affan ini sebenarnya lebih merakyat dan lebih mudah ditinjau oleh seluruh peserta didik yang ingin mempelajari akan pendidikan. Sebab pada masa ini para sahabat memilih tempat yang mereka inginkan untuk memberikan pendidikan, fasilitas dan ajaran terhadap anak-anak yang ingin belajar ilmu agama. Pelaksanaan pendidikan pada masa Utsman bin Affan ini sebenarnya diserahkan langsung kepada rakyat dan lebih banyak inisiatif rakyat sebenarnya dalam melaksanakan pendidikan tersebut, termasuk pengangkatan para pendidik. Di masa Khalifah Utsman bin Affan ini, memiliki satu buah perbuatan yang sangat cemerlang dan menentukan nasib pendidikan Islam di masa yang akan datang. Usaha tersebut dinamakan dengan mengkodifikasi Al-Quran. Jadi pada masa Utsman bin Affan ini, Al-Quran yang ketika itu telah dimushaf pada masa Abu Bakar dikodifikasi kembali pada masa Utsman bin Affan. Perkembangan pendidikan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perlu kita ketahui bersama bahwa pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi banyak pergolakan sehingga dapat dikatakan hampir tidak pernah mengalami perdamaian. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib ini tidak terlihat perkembangan pendidikan yang sangat berarti karena pada masa ini telah terjadi kekacauan politik dan pemberontakan yang terjadi di mana-mana di berbagai wilayah yang ada di daerah-daerah tertentu. Sehingga di masa Ali bin Abi Thalib berkuasa, pemerintahannya tidak stabil dan lebih banyak fokus pada mengatasi pemberontakan dan stabilitas politik. Dan dengan kericuhan politik pada masa Ali berkuasa, kegiatan pendidikan Islam menjadi terhambat dan terganggu. Pada masa itu, Ali bin Abi Thalib tidak sempat lagi memikirkan masalah pendidikan karena keseluruhan perhatiannya ditumpahkan pada masalah keamanan dan pemerintahannya. Jadi dari saya, makalah kelompok 3 sudah bagus. Tetapi pemakalahnya saja yang kurang menguasai makalahnya sendiri, sehingga membuat audien tidak fokus dan tidak tertarik mendengar pembahasan atau pemakalah yang lagi tampil tersebut. Nah, jadi sedikit opini kritik bagi saya tentang makalah kelompok 3 ini. Memang dari bidang segi footnote, isi materi memang sudah bagus. Nah, tetapi memang opini dari saya ini mungkin sama pemateri satu tadi tentang penyampaian isi makalah ini. Mungkin pas masa tampil pemakalah 3 ini mungkin kurang menguasai materi ini, jadi membuat audiens kurang memahami dari isi makalah tersebut. Sekian dari saya. Dan menurut saya dari makalah tersebut kita dapat mengetahui bagaimana Khulafaur Rasyidin pada masa-masa kejayaannya mengembangkan pendidikan Islam, dan kita dapat menjadikan itu untuk motivasi kita agar kedepannya kita semua dapat menjadi pemimpin yang dapat menegakkan bagaimana pendidikan akan kita kuasai kedepannya. Semoga umat Islam di seluruh dunia ini mendapatkan pendidikan dan fasilitas pendidikan yang sangat layak yang akan kita kembangkan. Dan sedikit kritik dari makalah ini. Di makalah ini, di masa kekhalifahan Utsman bin Affan, di sini dikatakan bahwa pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini terjadi
pengkodifikasian Al-Quran. Nah, akankah lebih baik bagi pemakalah di dalam makalah ini menceritakan bagaimana Utsman bin Affan mengkodifikasi Al-Quran dengan proses-prosesnya. Saya kira itu saja dari saya. Mungkin dari kami tidak ada yang ingin menjelaskan lagi, dan kami akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.